tammi lisani yafqahu qawli. Amma ba'd, hadirin wa hadirat jamaah salat subuh Masjid At-Taqwa ingkang dalem hormati, majelis ilmu At-Taqwa ingkang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Ngaji bareng yang menika dengan tema 4 tanda-tanda orang yang bahagia. Rasulullah SAW bersabda, maksudipun wonten sekawan tanda-tanda tiyang ingkang bahagia. Nomor sepindah inggih menika tiyang kala wau gadhahi rasa ajrih wedi takut dumateng perbuatan-perbuatan ingkang maksiat ingkang dilarang kalih Allah Subhanahu wa taala. Dadosipun cirinipun yang kalau wau tanda-tandanya bahagia inggih menika wedi nggih takut menawi nglampahi maksiat itu kalau wau tandane tiyang ingkang bahagia. Kenging napa kok tiyang ingkang wedi nglakoni maksiat kok bahagia? Alasanipun inggih menika menawi tiyang kala wau kathah nglampahi maksiat, meninggalkan perintah Allah, seneng nakoni atine wong, seneng mengecewakan orang, tidak ada rasa napa niku takut ya. Maka tiyang kala wau manahe boten tenang. Tiyang ingkang nglampahi maksiat kala wau boten tenang ing manahipun. Keranten sinten kemawon ingkang nglampahi kemaksiat kala wau setan kala wau seneng wonten dirinya yang ingkang nglampahi maksiat kala wau, sehingga manahipun boten saged tenang, boten saged tentram, gelisah. Contohipun yang ingkang meninggalkan salat niku menawi bertumpuk-tumpuk gampang ngalekno ibadah salat niku kala wau manahipun boten tenang. Keranten napa tiyang ingkang nglampahi salat kados kita sedaya alhamdulillah saged salat subuh berjamaah kala wau, berarti niku nggih rezeki saking Allah. Kita ditakdirkan hari ini bisa berjamaah salat subuh kala wau, insyaallah manahipun saged napa tenang. Keranten di dalam melampaui sholat kalawah kita sudah berserah diri dumateng arsanipun Allah Subhanahu wa taala. Inna sholati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin. Sesungguhnya sholatku, ibadahku, hidupku dan matiku aku serahkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi sumeleh ataupun kita ini tidak tergantung kepada manusia, tapi sumeleh dumateng Allah Subhanahu wa taala ingkang mengendalikan kehidupan kala wau. Kemudian wonten ing ibadah salat kala wau kita membaca suratul Fatihah, ihdinas siratal mustaqim, ya Allah tunjukkan kepada jalan yang lurus, jalan orang-orang yang Kau beri nikmat. Nah itu berarti kita memiliki sandaran hidup sehingga manah kula panjenengan sedaya saged tenang. Lah menawi kula panjenengan boten gadhahi sandaran hidup, pasti hidupe kala wau gelisah, hidupe kala wau gundah. Nomor setunggal kala wau dia menika tanda-tanda orang ingkang bahagia. Nomor kali tanda-tandanipun tiyang ingkang bahagia inggih menika melupakan apa yang sudah kita lakukan, boten dieling-eling. Artinya ibadah kita, sedekah kita, bacaan Al-Qur'an kita, ugi amalan-amalan ibadah tentunipun boten disebut-sebut, boten dieling-eling. Dadosipun istilahnya tangan kanan memberi, tangan kiri tidak tahu apa yang dilakukan tangan kanan. Kalau istilahnya menika tidak mengeling-eling, tidak mengundat-undat amalan-amalan yang sudah kita lakukan. Apalagi seolah-olah kita ini sudah banyak amalnya, merasa diri kita ini sudah ahli surga sampun ngantos. Tapi kita meskipun ahli ibadah, ini penyakitnya wong ahli ibadah, kadang-kadang merasa lebih baik daripada orang-orang yang tidak beribadah. Jadi kesimpulannya, meskipun kita ahli ibadah, jangan sampai merasa diri kita ini ahli surga. Karena apa? Itu ada rasa sombong,
seperti iblis yang tidak mau bersujud kepada Nabi Adam karena dirinya lebih mulia daripada Nabi Adam. Tapi sebaiknya kita adalah seperti doanya seorang waliullah Rabi'atul Adawiyah, ya Allah, ibadahku bukan semata-mata aku ini kamu masukkan surgamu, dan bukan karena takut seolah-olah aku kamu masukkan ke dalam nerakamu, tetapi apabila ibadahku ini karena mendapatkan surgamu, tutuplah pintu surgamu, dan seolah-olah ibadahku ini seolah-olah itu aku takut kepada nerakamu, masukkanlah aku ke dalam nerakamu, tetapi bila mana aku rindu kepadamu, jangan kamu palingkan wajahmu. Ataupun kita seperti syairnya Abu Nawas, ilahilas tulil firdausi ahla walal aqwa alan naril jahimi. Kita sebaliknya, jangan merasa ahli surga, tapi kita merasa ahli neraka, sehingga kita termotivasi terus untuk memperbanyak amal ibadah kita yang harus tidak kita bangga-banggakan, karena belum tentu orang yang ahli ibadah itu dijamin surga oleh Allah, karena masuk surga itu karena rahmatnya Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan juga tidak memandang orang yang ahli maksiat itu seolah-olah kita benci, kita rendahkan, belum tentu. Siapa tahu dia akan bertaubat. Kemudian tanda-tanda orang yang bahagia nomor 3 inggih menika, kita harus ngiri kepada orang yang ahli ibadah. Mungkin Pak Soleh, Pak Sumiran, saya ngiri dia orang yang istilahnya itu mampu, tapi masih ringan ketika ada azan hayya 'alas shalah, tetap ke masjid kemana, tidak melupakan Allah. Meskipun itu sesibuk apapun urusan dunia, tetapi ketika kumandang azan sudah disampaikan, tetap bersegera, berarti Allah mengingatkan kita, hentikan semuanya itu. Jadi ngiri kepada orang yang ahli ibadah. Pak Yai Agus, Pak Yai Soleh, Pak Yai Sumiran, Mas Gani, dan semuanya ini, beliau itu kok selalu azan. Saya kok ini ya, bagaimana suatu ketika tak juga sekali-kali azan, saya juga tak jadi imam. Jadi kita sama-sama belajar, ya, semuanya belajar dalam beribadah, dalam berbuat kebaikan, dan tidak suudon. Tidak suudon artinya itu wah Pak Isan itu ibadah biar jadi ini biar dilem. Kita jangan sampai memiliki sifat suudon. Jadi ngiri kebaikan orang lain dan tidak boleh suudon kepada orang lain. Itu ciri-ciri orang yang bahagia. Nomor sekawan inggih menika masalah harta kekayaan, janganlah kamu memandang orang yang di atas kalian, tapi pandanglah orang yang lebih sengsara daripada kita. Maka Rasulullah SAW menganjurkan sering-seringlah berkumpul kepada orang-orang yang melas hidupnya, sehingga kamu tidak ada rasa sombong kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, biar kalian itu memiliki hati yang lembut, sehingga tetap bersyukur kepada Allah. La in syakartum la azidannakum wa in kafartum inna adzabi lasyadid. Barang siapa yang bersyukur kepada Allah, maka Allah akan menambah nikmat, dan sebaliknya. Demikian 4 tanda-tanda orang yang bahagia. Mudah-mudahan ada guna dan manfaatnya, dan apabila ada kekurangan, kesalahan, orang berkenan menemukan panjenengan sedaya, dan bisa berubah bersami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.